Nah, sekarang kita langsung belajar gimana caranya secara praktis agar kita tidak terlalu disibukkan dengan hal urgent yang mendesak doang, tetapi lebih banyak melakukan hal yang penting sehingga kita produktif. Jadi sibuk itu banyak melakukan hal yang tidak penting sebenarnya, tapi sibuk itu nggak selalu produktif. Sibuk itu bisa, intinya mah sibuk adalah banyak kerjaan, tapi sebenarnya apakah berdampak positif di kemudian hari? Kadang kita melupakan analisa itu, melupakan proses untuk menilai pekerjaan mana yang seharusnya kita lakukan. Nah, sebelum saya sampaikan ini, tingkatan urgensi dan sebuah hal penting itu nanti akan kembali ke diri masing-masing orang ya. Mungkin ada hal yang aku anggap penting hari ini, Anda nggak menganggap penting, boleh. Intinya nanti saya menyampaikan konsep nih. Kalau ternyata berbeda poin, misal contoh kegiatannya, saya bilang olahraga itu penting, Anda ngerasa nggak penting, ya bebas. Maksudnya itu benar-benar balik ke diri masing-masing. Cuma saya harus sampaikan bahwa yang pertama kita harus lakukan adalah hal yang pokoknya utama dalam kehidupan ini sebenarnya adalah gimana caranya dalam hidup ini kita ngelakuin hal-hal yang penting aja sebisa mungkin. Yang penting aja sebisa mungkin. Meskipun terkadang nggak bisa kita meninggalkan hal urgent. Nah, intinya berarti yang penting itu lebih utama. Karena memang penting itu artinya utama ya. Maksudnya berkorelasi positif dengan istilah utama. Jadi dia lebih dipentingkan, dia lebih diutamakan. Hal urgent itu dia lebih mendesak, lebih maksa kita untuk mau nggak mau harus ngelakuin. Karena kalau tidak ada konsekuensi negatifnya. Terkadang hal penting ini ada dampak positifnya, tapi enggak banyak negatifnya. Jadi kalau tidak dilakukan kadang enggak buruk juga gitu ya. Enggak buruk juga kalau tidak dilakukan. Penting ya kalau penting doang. Kalau kecuali penting dan urgent itu berarti dilakukan itu berdampak positif, dan kalau tidak dilakukan berdampak negatif. Ini seperti kalau di dalam agama itu wajib dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dapat dosa. Mirip ya, keren ya, Islam itu keren. Berarti ini yang pertama harus dilakukan, yang wajib dulu. Nah, Islam tuh keren loh, lebih keren lah aku bilangnya daripada Eisenhower. Dia memberikan kita sebuah hal yang langsung tuh wajib, nah gitu, dan udah dikodifikasikan secara detail oleh Allah dan Rasulnya gitu ya. Nah, sebenarnya kita tinggal duplikat aja. Sebenarnya hal-hal wajib apa sih dalam kehidupan ini? Ya tadi penting dan urgent. Berarti penting itu adalah berdampak positif, berarti kalau di dalam agama itu pahala. Urgent itu kalau tidak dilakukan berdampak negatif, berarti dosa gitu kalau di dalam agama. Jadi dilakukan dapat pahala, dan kalau tidak dilakukan mendapat dosa gitu. Itu maksudnya positif dan negatifnya gitu. Dosa itu negatif, positifnya itu pahala gitu ya. Terus tidak urgent tapi penting. Enggak urgent tapi penting. Berarti dia penting. Penting itu berarti berdampak positif, dapat pahala. Tapi kalau tidak dilakukan, nggak ada dampak negatifnya, nggak ada dosanya. Nah, ini anggap aja, ini bahasa saya ya. Ini mungkin kalau masalah lain gimana sih campur-campur gitu. Ya, ini buat pemahaman doang. Sunnah. Ini yang kedua dilakukan. Yes. Ya. Ini aku nggak ngomongin agama lah, yang bukan ngomongin ibadah, tapi ya maksudnya nanti pekerjaan apa aja gitu ya. Pekerjaan misal olahraga, belajar, membaca, misal gitu. Kenapa harus
Kenapa urgent? Karena kalau tidak dilakukan untuk belajar, tidak dilakukan itu membaca hari ini, tidak dilakukan olahraga hari ini, nanti bisa sakit-sakitan, nanti bisa hidup dalam kebodohan, dan itu adalah keburukan. Jadi kalau dilakukan ada dampak positifnya luar biasa hebatnya, kayak gitu ya. Nah terus urgent tapi nggak penting. Apa urgent tapi nggak penting? Urgent tapi nggak penting tuh gini, kalau tidak dilakukan berdampak negatif, tapi kalau dilakukan nggak berdampak positif juga sih. Ya tadi kayak contoh apa ya, kalau di agama ini ada nggak sih wajib, sunnah, tengahnya kan mubah. Mubah itu nggak ada pahala, nggak ada dosa. Dia masuknya di sini nih, mubah nih. Dilakukan tidak berdampak positif, tidak dilakukan tidak berdampak negatif juga gitu ya. Mubah kan? Mubah nih. Ini kalau di ranah agama ya, maksudnya dalam nilai ibadahnya tuh mubah-mubah aja gitu ya. Mubah. Ini yang nggak tahu keberapa nanti ya. Oke. Ini udah jelas yang keempat ya, ini yang ketiga nih. Kalau istilah ibadahnya apa ya? Wajib, sunnah, makruh. Nah, kalau makruh itu kan ditinggalkan lebih baik ya. Ditinggalkan lebih baik itu ya di sini itu sebenarnya kalau di metrik ini, yang ini boleh dilakukan boleh tidak, sebaiknya lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Bukan karena makruh tadi, tapi lebih kepada lebih baik dilakukan untuk kegiatan yang dua ini, yang penting urgent dan penting tidak urgent gitu. Maksudnya ini sebisa mungkin ditinggalin, dibuang gitu ya. Nah kalau yang ini tidak penting tapi dia urgent, kayak kalau saya tadi bilang kayak gitu ya. Itu kan keharusan ya, harus dilakukan, tapi tidak berdampak positif. Dia dilakukan untuk menghindari dampak negatif gitu ya. Ini juga perdebatan. Nanti ada yang bilang yang penting mas untuk kesehatan loh. Sebenarnya kan untuk tetap sehat ya, bukan untuk lebih sehat. Nah kalau kecuali itu bisa jadi lebih sehat. Mohon maaf nih bahasanya nggak enak bahas ini ya, karena itu perdebatan. Maksudnya gini, misal kita nggak itu kan untuk tetap sehat. Tetap sehat itu nggak berdampak positif, maksudnya stagnansi. Kita menjaga posisi kita tetap di sana, bukan untuk lebih baik. Berarti sebenarnya itu hanya urgent, bukan penting. Kita terkecoh sama efek negatif yang ditimbulkan itu, sehingga kalau nanti berdampak negatif ya penting dong untuk dilakukan. Enggak, itu urgent untuk dilakukan, bukan penting gitu ya. Nah wajib, sunnah, makruh, mubah, cuma 4 ya bro ya, cuma 4 atau 5 sih. Haram deh, ada haram ya. Haram itu udah jelas. Wah itu apa ya, itu haram itu sebenarnya sisi kiri dari wajib ditinggalkan. Jadi jadi haram itu adalah hal penting, tapi penting untuk ditinggalkan dan urgent untuk ditinggalkan gitu ya. Sebenarnya dia masuk di kuadran yang ini, kuadran P dan U, penting urgent, tapi bukan untuk dilakukan, tapi untuk tidak dilakukan. Jadi dia ada di sini. Jadi 1, 2, 3, 4 dia balik lagi. Berarti sini makruh. Kalau makruh kan lebih baik ditinggalkan ya. Iya sih, lebih baik ditinggalkan ya. Anggap aja makruh lah ya. Salah nggak? Makruh itu kan kalau dilakukan nggak dapat pahala, bener, nggak penting kan. Kalau tidak dilakukan, kalau ditinggalkan, berpahala ya. Kalau dilakukan, nah makruh itu juga sisi kebalikannya sunnah ya. Pokoknya itu ya. Pokoknya ini nomor 3. Saya mencarikan analogi yang lebih mudah dipahami, maksudnya ya. Saya rada bertele-tele di sini ya, biar teman-teman nangkep sepenuhnya gitu ya.
Yakinilah saya kalau sharing nggak pakai persiapan, langsung aja jebret. Pokoknya gitu. Nah, sekarang contoh olahraga. Kalau saya bilang wajib tuh ini olahraga sama makan sehat. SHT. Kenapa? Dia kalau dilakukan sekarang untuk dampak positif dia yang akan datang luar biasa hebat. Kalau tidak dilakukan olahraga dan makan sehat, dampak negatif kan? Nah, sama. Terus belajar, baca buku, gaul sama orang hebat, gaul dengan orang yang tepat ya, yang pasti ya, bukan nongkrong nggak jelas ya. Bagi saya itu penting untuk dilakukan dan sebisa mungkin, sebanyak mungkin dilakukan semasa muda. Jadi urgensinya itu adalah untuk dilakukan sekarang gitu ya. Mungkin sekarangnya maksudnya adalah di usia 20 tahunan sampai 40 tahunan itu aku harus banyak-banyak melakukan ini. Belajar, baca buku, gaul pada orang yang hebat, biar kita ketularan hebat, olahraga, makan sehat. Itu penting untuk dilakukan. Gitu ya. Nah ini nggak boleh nggak ada di dalam hidup kita, sebisa mungkin rutin dilakukan gitu ya. Yang sunnah penting tidak urgent, contohnya bantuin orang penting, tapi nggak urgent untuk diri kita ya, mungkin urgent buat dia, mungkin buat yang ditolong itu, tapi buat kita kan sebenarnya kalau aku nggak nolongin kamu, aku nggak kenapa-napa gitu. Tapi kalau aku nolongin kamu, aku bisa dapat feel good gitu ya, bisa dapat perasaan yang baik, perasaan yang bahagia, membuat kita bekerja lebih baik. Kalau saya gitu ya, nolong orang tuh kepuasan batin. Nah itu misal ya, nolong, sedekah juga, terus sharing is caring. Berbagi itu kepedulian. Hari ini saya sharing, sebenarnya kalau saya nggak sharing, insya Allah saya tetap hidup kan, nggak ada dampak negatif pada hidup saya. Cuma kalau saya sharing, saya merasa dapat apa gitu. Dan nanti mungkin kita bahas juga untuk kita setelah kita bisa nangkep peluang dan kayak begini, nanti untuk melakukan ini kita butuh konsistensi. Nah, salah satu rumus agar kita konsisten, kita harus tahu why-nya. Nah, kita bahas di sana. Why-nya kenapa saya sharing terus? Itu ada why-nya. Ada purpose of life-nya, ada tujuan hidupnya, ada misi mulianya lah, yang kayak gitu ya. Ada misi mulianya, bahkan saya berbisnis pun demi misi mulia tersebut. Saya bilang dagang itu sharing. Dagang itu berbagi informasi bermanfaat. Yang kalau kamu tertarik, kamu bisa beli. Yang kalau kamu nggak tertarik, ya nggak harus beli. Ngapain beli orang nggak tertarik? Tapi kalau kamu ternyata sangat tertarik, kamu pasti nyesel kan? Kalau misal gini, kamu dikasih tahu hal menarik untuk dibeli. Ternyata misal ada iPhone harganya 5 juta baru. Wah, itu bagi orang yang sangat tertarik dengan iPhone, itu kita tahu, kita nggak beli, dia tahu kalau kita tahu kebutuhan dia, tapi kita nggak ngasih tahu dia, itu pasti mencak-mencak, lu kamu kok nggak tahu, kalau nggak bilang sih, kamu beliin dulu, kasih 7 juta tak beli, nah gitu kan. Itu kalau orang yang butuh kan gitu kan, orang yang tertarik itu kan gitu. Bagi saya kayak gitu. Makanya barang-barang yang saya jual itu barang-barang yang sangat dibutuhkan, barang-barang yang solutif. Orang punya masalah, saya coba selesaikan dengan produk-produk yang saya tawarkan. Makanya saya ngerasa jualan itu hal yang mulia. ada misi mulia di sana, ada kebaikan yang sedang saya tebar gitu ya, jualan gitu. Oke, di sini juga saya bilang jualan itu penting dan urgent. Urgent lah, kalau nggak jualan nggak makan anak istri ya. Bisnis ya, bisnis, mulai bisnis juga sama, atau jualan,
belajar jualan ini khususnya adalah belajar hal penting dalam kehidupan ya. Jualan bagi saya adalah salah satu hal penting dalam kehidupan. Walaupun teman-teman sekarang sedang kerja, belajarlah jualan. Karena itu akan menjadi hal yang berdampak positif di kehidupan kita yang akan datang. Entah gimana celahnya di mana, positifnya di mana, tapi saya sangat yakin jualan itu penting. Oke ya, dan urgent. Kalau udah telat, udah pensiun baru belajar jualan, biasanya banyak yang bangkrut karena itu telat belajarnya. Sudah tidak penting lagi untuk dia lakukan. Banyak kan dari dulu waktu belum pensiun masih muda diajak-ajakin bisnis nggak mau, bilangnya buat apa gaji gede ini gitu kan. Pas pensiun dia ngerasa ini pensiunku umur 55. Ini aku hidup masih berapa tahun nih? Kalau ternyata sampai 80 tahun, aku harus punya penghasilan lebih nih. Kalau enggak, di akhir usia aku bisa susah payah nih aku. Akhirnya, wah harus coba bisnis. Baru bisnis. Enggak pernah punya pengalaman bisnis, sudah sampai usia 55 tahun, langsung terjun menggunakan uang pensiunnya. Akhirnya bangkrut, KO. Telat. Karena urgensinya menghilang. Penting udah jadi hal yang urgensinya udah hilang, udah kelewat waktunya. Harusnya dia lebih aman, lebih safe. Dia lakukan di sini investasi yang aman atau yang mana gitu ya. Hal mubah ini main game. Nah, sini dulu ya. Main game. Nonton. Kalau bisa dihilangkan, bagus, jempol. Tapi terkadang kita butuh hal mubah. Hal mubah dalam kehidupan ya, bukan hal mubah dalam ibadah. Kalau kita bilang makan itu mubah apa urgent? Makan tuh urgent kalau dalam kehidupan, tapi dalam ibadah dia mubah. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa gitu ya. Meskipun saat kita niatkan ibadah untuk membuat kita beribadah dan berbuat kebaikan lebih baik lagi dengan energi dan tenaga yang kita hasilkan dari makan itu tadi, insya Allah bernilai ibadah. Tapi asalnya mubah, asalnya nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, netral. Nah kalau di sini dia urgent, dia mendesak tapi tidak penting ya, kayak ya mungkin masuk ke sini ya tadi ya makan tidak urgent. Kalau kita tidak urgent, dia urgent, wajib dilakukan, harus dilakukan, tapi sebenarnya tidak berdampak positif pada kehidupan kita. Nah kayak makan, atau misal kalau di dalam pekerjaan ya urgent tapi nggak penting. Contoh gini, nggak penting untuk kita lakukan sendiri ya, nggak penting untuk kita lakukan sendiri, jadi bisa didelegasikan. Bisa di sini harus dibuang, sebisa mungkin diminimalisir, bahkan kalau bisa 0 keren banget. Ini sufi nih meninggalkan kenikmatan dunia, kesenangan dunia ya, karena ini. Tapi kayaknya ya saya sih belum nih, saya sampai hari ini masih nonton film dan sampai begadang karena punya waktu malam ya. Nah kalau di sini misal melayani pelanggan, jadi CS, iklan. Nah dulu waktu masih ngerintis usaha itu jadi hal penting, tapi saat sudah mulai mapan itu jadi nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting untuk dilakukan bisnisnya, tapi tidak penting untuk saya lakukan sendiri. Saya bisa delegasikan sehingga saya bisa melakukan hal yang jauh lebih penting di dalam bisnis. Contoh apa? Gaul sama orang yang lebih sukses, bangun relasi, cari peluang yang baru, dapatkan investor. Nah itu lebih penting, yang sulit untuk didelegasikan. Lama-lama itu bisa didelegasikan. Nah sekarang yang ngiklan, nge-CS, packing barang,
Ini kan penting untuk dilakukan perusahaannya, tapi tidak penting untuk saya lakukan sendiri. Jadi bagi saya pribadi, packing, ngiklan sama CS jadi customer service buat melayani pelanggan yang mau beli kayak gitu kan. Bagi saya ini sekarang adalah hal yang urgent. Tetap harus dilakuin ini. Tapi ada yang jauh lebih penting untuk saya lakukan. Ini menjadi turun level kepentingannya untuk saya lakukan sendiri. Akhirnya yang di sini ini harus segera dilakukan sendiri, yang ini wajib. Ini juga nomor 2 dilakukan karena nggak bisa didelegasikan ya, nolong orang, sedekah itu kan untuk kita sendiri. Nah kalau untuk CS ini delegasi, sebisa mungkin delegasi buat sistemnya atau cari mitra. Delegasi itu nggak harus ke karyawan ya, bisa ke mitra. Contoh, untuk bisa punya merek produk, saya harus punya pabrik, saya harus bisa produksi, tapi ternyata nggak harus, bisa saya mitrakan ke orang lain. Jadi membuat produknya menjadi hal urgent buat saya untuk tetap dilakukan, tapi nggak penting untuk saya lakukan sendiri. Nah kalau di sini minimalisir, bahkan dihilangkan, gitu ya. Nah silakan tonton ulang lagi kalau nggak paham juga semua. Jadi sebenarnya nggak langsung ditempel ke sini ya teman-teman ya, nggak. Aslinya tulis aja dulu semua pekerjaan yang harus dilakukan, semuanya, nggak usah dikodifikasi dulu. Nah setelah itu tempel-tempel atau bikin kotakan kayak begini, tapi nulis pekerjaannya di post-it, di sticky note, sehingga nanti ini kemana ya, pilih kita tempel sini, nanti berupa pikiran bisa pindah gitu. Atau memang bukan berubah pikiran, memang berubah statusnya. Dulu saya nge-CS sendiri, saya Kang Hamdon atau partner saya ngiklan sendiri, bahkan saya packing sendiri. Bahkan suatu ketika saya pernah ngirim barang, jadi packing ngirim barang di hari H Lebaran. Itu yang gendeng ya. Ya karena memang itu saat itu menjadi hal yang penting untuk saya lakukan sendiri dan urgent untuk segera dilakukan. Nggak boleh ditunda-tunda packing kok, ditunda-tunda kan nanti pelanggannya marah-marah. Nah sekarang itu hanya menjadi urgent saja. Kalau nggak dilakuin pelanggan marah-marah ini. Kalau ngiklan nggak dilakuin perusahaan nggak dapat penghasilan nih. Tapi apakah iya harus saya lakukan sendiri? Enggak kan? Ya berarti dia turun nilai kepentingannya. Nah itu bisa nanti dipindah ke sini untuk bisa didelegasikan kepada orang lain. Dan sebisa mungkin semua yang ada di sini itu beberapa yang bisa didelegasikan, cari apa yang bisa pindah ke sini ya, apa yang bisa pindah ke sini ya, gitu ya. Karena dia penting, dia sebenarnya ini bukan tidak penting ya, tapi nilai pentingnya turun ya teman-teman. Kalau belajar fikih aulawiyat mungkin akan jauh lebih mendapat gambaran lagi. Itu fikih yang luar biasa, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Walaupun fikih aulawiyat itu kan untuk nimbang ya, antara ibadah ini atau ibadah itu dulu nih, puasa sunnah Syawal dulu atau ganti puasa yang bolong nih ya gitu kan. Kita sering dibingungkan dengan itu ya, nolong orang dulu atau apa nih, uang cuma segini, ibu butuh segini. Nah itu macam-macam lah ya. Kalau di masjid ada yang kosong depan malah saling mempersilahkan, padahal isar itu harusnya dalam hal kemanusiaan, bukan dalam ibadah. Harusnya kalau ibadah tuh fastabiqul khairat, lomba-lomba. Walaupun kamu lebih tua, aku duluan yang ngambil depan ya aku, bukan sopan gak sopan ya. Tapi di sini lebih besar nilai kesopanan daripada itu mungkin ya. Kadang jadi gak sopan anak kecil, ada soft depan kosong diserobot aja, padahal yang tua kanan kirinya masih banyak gitu. Kadang ya waduh, ini piye nih bingung ya, mau ngomong nggak belajar fikih aulawiyat sih gitu kan nggak enak. Nah gitu ya teman-teman ya, semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman jauh lebih produktif. Perbanyak melakukan hal yang ini, banyak yang penting-pentingnya ini,
wajib dan sunnah. Dalam ibadah kan juga perbanyak yang ini kan, sehingga kita sukses di akhirat. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata di dunia ini, kita juga paling banyak lakukan ini. Kalau kita lupa mengkodifikasi ini, seperti Allah memberikan urut-urutan keutamaan ibadah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu kita juga bingung kan untuk yang mana dulu kan. Nah akhirnya banyak ngelakuin hal-hal mubah, bahkan makruh, bahkan haram kalau nggak tahu itu. Nah di kehidupan ini juga karena nggak ada langsung ngasih petunjuk ini wajib, ini sunnah gitu, nggak ada kan. Kita sendiri yang mengkodifikasi itu, yang mengkategorikannya ke wajib, sunnah atau mubah tadi gitu ya. Jadi silahkan dikategorikan sendiri. Kalau enggak, kalian akan lebih banyak melakukan hal ini nih, bolak-balik ke sini. Yang sini ditunda-tunda sampai titik urgennya memuncak, sehingga dia udah nggak jadi penting lagi untuk dilakukan. Akhirnya kita gagal dalam kehidupan gara-gara terlalu sibuk melakukan hal yang urgen saja. Urgen ini sini, padahal nggak penting sini. Jadi urgen doang, harus lakuin ini, harus nge-CS terus. Di sini apa? Di sini tidak urgen. Bahkan tidak urgen kita melakukan yang tidak urgen. Saat yang urgen hilang, kita balik ke yang tidak urgen. Kita lupa pada hal yang penting. Kita lupa olahraga karena ngerasa nggak urgen untuk dilakukan sekarang. Padahal dengan pemahaman yang benar, sehat itu tabungan. Sehat itu nggak ada yang tiba-tiba. Kalau teman-teman ngerasa sekarang kegemukan, sekarang sakit, itu tuh tabungan masa lalu loh. Banyak kan orang yang gemuk terus pengen turun cepat. Apakah dia lupa bahwa dulu dia menjadi gemuk juga bertahap? Gemuknya aja sabar loh, masa kurusnya nggak mau sabar? Ini filosofi saya diet ya. Jadi diet saya itu juga pelan-pelan aja, setengah kilo setiap minggu juga oke ya. Karena dulu naiknya juga dikit-dikit juga, kenapa sekarang harus buru-buru gitu ya, slow ya, nanti malah jadi menyerah. Kalau kita pengennya cepet-cepet ternyata nggak kecapai, malah menyerah, akhirnya malah jadi gemuk, tambah gemuk dong. Nah itu prinsip saya diet ya. Jadi pahami bahwa olahraga, makan sehat itu adalah tabungan kita hari ini untuk investasi kesehatan di masa yang akan datang. Karena kalau nggak kita tabung hari ini, kita nggak punya aset, kita nggak punya investasinya, sehingga nggak punya kesehatan nantinya. Sama kayak nabung. Hari ini nabung bagi saya penting dan urgent. Di sini ada nabung ya, atau saving, nabung. Hari ini harus dilakukan sesegera mungkin karena kita nggak tambah muda, kita makin tua. Nah sebelum kita benar-benar menua, kita harus segera punya tabungan yang digunakan untuk investasi, sehingga kita nanti saat tua udah punya aset untuk menghasilkan penghasilan tanpa kita harus susah payah kerja lagi gitu ya. Ini saya kasih insight-insight lainnya selain daripada ini. Insight saya memilih itu ya, semoga jadi manfaat. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.